Sekarang buat kita, kan yang penting terapi ini bisa bikin apa untuk kesehatan kita, gitu ya. Karena kan kita tidak bekerja di bidang diagnostik. Dia bisa identifikasi, ya seperti tadi imaging, tapi tidak berupa gambar yang kita bisa dapatkan ya. Nah, misalnya ini penjelasannya ya. Terahertz itu dapat menembus sampai 20-30 cm ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi sepanjang ketinggian itu, kalau ada sel yang abnormal, itu akan terasa gitu ya. Dia akan merasa panas yang berbeda. Jadi kita bandingkan kiri kanan, yang kiri nggak rasa apa-apa, kok yang kanan begitu dilewati kok panas sekali gitu ya. Nah itu menunjukkan di situ ada masalah. Ya. Nah ini prinsip kerjanya. Karena area yang bermasalah, misalnya peradangan, ya, di situ ada bengkak dan ada panas di dalam gitu ya. Belum sampai panas di tubuh berupa demam, tapi hanya panas lokal saja. Tapi waktu terahertz melewati area itu akan terasa lebih panas lagi. Panas di boosting dengan panasnya terahertz, dia akan terasa itu panas. Begitu juga kalau dia radang karena infeksi. Ya. Misalnya kita lewati area yang ada nanahnya, gitu ya, jerawat yang bernanah misalnya. Nah, itu pas kena itu akan terasa lebih panas gitu. Nah, juga sel-sel kanker yang baru mulai berubah gitu ya. Begitu selnya tuh sifatnya berubah menjadi aktif, maka dia akan lebih panas. Jadi kena terahertz, area itu terasa lebih panas. Ya. Jadi kalau kita blow misalnya area payudara, lalu kliennya mengatakan, loh kok ini lebih panas ya? Nah hati-hati, kita minta dia periksalah lebih teliti ke rumah sakit. Ada apa di daerah situ? Ya, jangan sampai terlambat. Ya. Jadi cara kita mengidentifikasi karena ada perubahan rasa panas di tempat yang bermasalah. Yang kedua, ini bisa digunakan untuk membantu pengobatan. Ya. Kita temukan penggunaan terahertz dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Makanya ini disebut alat untuk perawatan, bukan sekedar terapi seminggu sekali gitu ya. Tapi alat perawatan setiap hari dilakukan. Sudah ditemukan orang-orang yang mengalami tumor itu tumornya mengecil karena sel-sel yang abnormal itu dimusnahkan sehingga ukurannya jadi kempes, dia jadi kecil. Dan juga rasa sakitnya, ya, kalau tumornya itu sudah menekan, sudah menggerogoti saraf sehingga terasa menyakitkan, itu pelan-pelan akan menghilang gitu ya. Ini juga buat penderita maupun kita yang mengobatinya itu sama-sama merasakan kepuasan karena ada kemajuan. Bahkan kemajuan pada kasus yang dianggap mematikan. Kanker sampai sekarang tuh masih kasus yang mematikan di dunia kedokteran. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi getaran terahertz ini bereaksi terhadap sel yang abnormal dengan cara berbeda gitu ya. Dia bikin sel abnormal tuh jadi kepanasan karena energi yang terserap lebih banyak, kepanasan, dan dia jadi mati gitu. Ya, jadi kita seperti membakar sel itu tapi tidak sampai gosong seperti pengobatan radioterapi di rumah sakit. Orangnya dikasih radiasi sinar, sel kankernya mati, tapi sel yang normal juga pada mati juga karena terlalu panas gitu ya. Nah, ini keunggulannya. Saya baca di luar negeri itu sedang riset akan manfaat ini sehingga ke depan terahertz akan digunakan sebagai pengobatan kanker juga. Lalu energi panas yang kita berikan secara rutin itu akan mengaktifkan sistem pertahanan tubuh kita ya. Sel leukosit itu jadi lebih galak, lebih aktif menyerang sel-sel kanker tadi. Dan kita tahu betul kalau sel imun kita sudah mulai bekerja, sel kanker itu nggak peduli dia stadium berapa itu akan dikejar gitu ya. Dimanapun sel kanker itu ada, dia akan dikejar dan dimusnahkan. Ya, ini harapan kita. Jadi, kalaupun alat ini tidak sampai mematikan sel kankernya,
Tapi dengan meningkatkan sel imunnya, peluang untuk melawan kanker itu sudah lebih besar, gitu ya. Karena sel kanker itu juga punya cara dia keluarkan racun supaya sel imun kita itu melemah, gitu. Ya, ini peperangan di dalam ini peperangan. Jadi kalau kita bisa membackup sistem imun kita, maka si sel kanker itu kan jadi punya tandingan yang setara, gitu ya. Peluang untuk sembuh jadi lebih besar. Ini testimoni yang sudah beredar lama ya di jaringannya Prive. Ini kesaksian dia menggunakan hanya dalam 22 hari. Ya, 22 hari teratur setiap hari, maka didapatkan ukuran kankernya itu mengecil 30%. Dan yang paling menyolok tuh rasa nyerinya itu. Ya, sel kanker tuh kalau menggerogoti ya paling berasa itu malam hari. Karena malam hari tidak ada kesibukan apa-apa, tidak ada distraksi ke tempat lain, maka rasa nyerinya itu akan lebih terasa lagi ya. Bayangkan kalau kita setiap malam kesakitan, kualitas tidur tentu terganggu. Begitu kualitas tidur terganggu, sistem imun kita juga akan ikut turun. Gitu. Jadi dengan mengurangi nyeri, orangnya bisa tidur, itu juga meningkatkan sistem imun. Gitu ya. Dan waktu 22 hari ini cukup menakjubkan. Ya. Kalau dengan pengobatan standar belum tentu tercapai ya, dalam sebulan. Nah, ini yang di Indonesia ya kita dapat inputnya orang-orang kasih testimoni dia stadium 3 seperti ini awalnya ya. Kankernya sudah kelihatan sekali di luar, ukurannya juga besar ya. Nah, ini kriteria stadium 3 itu seperti ini. Ukurannya sudah lebih dari 5 cm. Lalu sudah ada penyebaran ke kelenjar getah bening yang di ketiak ya di sini. Jadi biasanya pemeriksaan di ketiak kalau teraba dia membesar benjol-benjol, nah itu dikatakan wah ini sudah menyebar ke kelenjar ketiak. Nah, ini sudah masuk stadium 3 gitu ya. Stadium 4 tuh kalau sudah menyebar ke organ lain ya. Jadi ini tinggal satu tingkat lagi kalau ada di organ lain stadium 4. Nah, pada stadium 3 ini standarnya ini mesti operasi radikal. Jadi seluruhnya ini diangkat ya, bukan hanya payudaranya. Ya. Kalau nanti ketemu ototnya juga sudah ada kerusakan, ada infiltrasi, otot itu juga harus diangkat juga. Lalu kelenjar getah bening yang di ketiak ini diangkat semua. Gitu, ya. Itu operasi radikal. Jadi sesudah operasi sering kejadian tuh tangannya bengkak sekali, gitu ya. Karena aliran limfanya terputus di ketiak. Jadi cairan yang dari tangan itu semua nggak bisa lewat, tangannya jadi bengkak, gitu ya. Nah sesudah operasi karena tidak terjamin kankernya itu bersih, biasanya akan diberikan kemoterapi. Gitu. Dan kita tahu kemoterapi bukan hanya menghancurkan sel kanker, tapi sel sehat juga ikut menjadi dilemahkan. Ya. Oke, nah dengan cerita kesaksian ini kita langsung punya harapan. Waduh, kalau terapi dikombinasi, tentu hasilnya bisa lebih baik. Gitu. Ya. Kita belum berani mengatakan nggak perlu ini urusan rumah sakit, kita blow saja, ini sudah ada hasilnya bagus. Jangan ya, karena riset untuk penggunaan terahertz sebagai pengobatan tuh belum masuk di dunia kedokteran. Nanti kita bisa disalahkan menghambat orang untuk mencari pengobatan. Nah, ketiga ini mengaktifasi sel yang inert, yang tidak aktif. Gitu. Selnya tidak mati tapi tidak aktif. Nah, ini yang sering orang rasakan. Kalau sudah di blow, badannya terasa lebih ringan. Otot-otot yang kaku itu bisa terasa lebih rileks, lebih fleksibel dia. Dan tubuhnya merasa ada kehangatan yang memancar dari dalam. Oke. Nah, ini prinsip kerjanya. Sel yang kurang aktif ini, dia menyerap energi terahertz ini. Sehingga suhu di dalam itu meningkat, metabolismenya juga jadi lebih gesit. Nah, itu yang membuat selnya jadi aktif lagi. Gitu, ya. Orang yang di blow mukanya untuk kecantikan misalnya,
dia mendapatkan, loh sekarang muka saya jadi glowing katanya. Tadinya mukanya kering kusam gitu ya. Nah, itu juga salah satu karena sel kelenjar minyaknya yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif gitu. Sehingga mulai keluar minyak-minyak dan jadi glowing gitu ya. Itu contoh sel inert yang dinormalisir karena keberadaan terahertz ini. Nah, energi jadi lebih bertenaga dari mana dapatnya? Ya, kalau hanya dipanaskan kan nanti setelah 4 jam panasnya hilang dia lemes lagi gitu kan. Ternyata nggak demikian gitu. Karena peningkatan kinerja sel, produksi ATP juga meningkat. Itu energi alamiah yang ada di dalam sel itu. Ya. Jadi baterai sel itu mitokondria tuh menghasilkan energi yang namanya ATP. Nah, ini ditingkatkan ya, menjadi bioenergi. Penggunaan bioenergi ini bukan hanya untuk tenaga supaya orangnya lebih kuat ya, tapi semua organ-organ kita itu juga mendapatkan manfaat dengan peningkatan bioenergi ini. Ya. Lambung, usus yang gerakannya sudah mulai males sehingga orangnya gampang kembung, ususnya juga kembung, BAB-nya 3 hari sekali. Nah, kalau energi selnya itu diaktifkan, maka peristaltik itu akan membaik. Ya, lambungnya juga jadi lebih aktif, dia tidak kembung-kembung lagi karena gasnya semua diturunkan ke bawah. Lalu buang air besarnya juga bisa menjadi lebih lancar setiap hari. Ya, itu semua karena aktivasi sel inert ini. Ini memperbaiki sel yang rusak ya. Tadi kita sudah singgung di bagian awal. Nah, ini lebih detailnya. Nah, di sini kita perlu perawatan jangka panjang. Ya. Karena sel kita tuh kan triliunan. Untuk memperbaiki itu nggak cukup seminggu, sebulan. Gitu ya. Kita perlu perawatan, nanti sel-sel itu secara bertahap tuh diganti dengan yang baru, sehingga kita mendapatkan kondisi tubuh kita baru lagi. Gitu ya. Biasanya tuh pegangannya 3 bulan tuh sebagian besar sel-sel tuh sudah diperbarui. Kita juga pernah belajar bahwa pembaruan sel ini tergantung pada usia. Makin tua umur kita, pembaruan ini akan berkurang. Jadi kalau rusak 100 misalnya, yang bisa diperbaiki nggak 100 lagi gitu. Nah, itu yang membuat kita makin lama makin mundur. Dari luar kelihatan makin tua, tapi di dalam organ-organ juga makin tua. Yang ditunjukkan dengan kinerjanya yang makin menurun. Ya. Pankreas menurun, insulin nggak diproduksi, gulanya naik. Nah, itu semua karena perbaikan sel yang tidak sempurna. Ya. Nah, kalau mau sempurna, kita berharap pada regenerasi yang terjadi dari stem cell gitu. Nah, itu yang kita berharap kemajuannya bisa lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini dia stem cell. Yang kelima tuh detox. Ya. Detox, kita tahu sampah-sampah tuh diangkut tuh lewat sistem limfatik dan juga lewat pembuluh darah. Nanti pembuluh darah bawa ke organ, dibuang. Organ ginjal buang sebagai air kencing, organ liver nanti buang lewat empedu lalu keluar di kotoran gitu ya. Jadi di sini terahertz bisa membantu mempercepat pembuangan racun-racun ini ya. Makanya kita diajarkan blow 20 titik-titik tuh di ketiak, dilipat paha, lipat tangan itu adalah pusatnya kelenjar getah bening. Jadi kalau itu diaktifkan, pompanya diaktifkan, maka cairan limfatik itu juga akan beredar lebih cepat. Nah, kalau kita blow sepanjang saluran limfatiknya, itu lebih membantu lagi. Jadi bukan hanya dilipat-lipat tadi, tapi lengan kaki, tempat kelenjar limfa itu berada, dan juga saluran limfanya berada. Ya. Kalau di pembuluh darah, dipanaskan, dia melebar, lalu sel darah tadi juga diaktifkan sehingga dia bergerak lebih cepat. Nah, itu sudah kelihatan dia mengurangi tahanan yang ada di aliran darah sehingga darahnya jadi lebih lancar gitu ya. Nah, begitu juga yang ada di limfatik tadi, kalau diaktifkan dia bergerak lebih cepat, racun-racun juga akan keluar dengan lebih cepat. Ya.
membuat detox lebih optimal itu penting ya. Pertama, mencegah penyakit ya, sebelum dia jadi penyakit, sampah-sampah kita bersihkan dulu gitu ya. Kalau dia sudah sakit juga penting karena sampah kalau dibersihkan semua sistem juga bisa bekerja dengan lebih optimal gitu. Jadi penting sekali membuang racun-racun di badan kita. Nah, ini yang keenam ini kita kaitkan dengan kedokteran timur ya, traditional Chinese medicine. Kalau di TCM itu, pangkal dari kesehatan itu disoroti tentang qi xie ininya. Qi itu energi, xie itu darah. Nah, kalau akupunktur dia tusuk titik akupunkturnya, di situ dia mengaktifkan supaya titik itu mendorong energi lebih kuat lagi sepanjang meridian. Ya. Sehingga diharapkan sirkulasi energi itu di meridian itu jadi lebih lancar, gitu ya, dengan menusuk di satu titik. Nah, kalau dia macetnya banyak, mungkin titik-titik jadi lebih banyak dibutuhkan untuk saling dorong-mendorong gitu. Ya, dorong dari pangkalnya sampai ke ujungnya itu kita bisa bayangkan akan banyak titik yang diperlukan, gitu ya. Tapi kalau dengan terahertz kita bisa blow sambil sekalian jalan di meridian itu. Maka semua titik itu yang ada di meridian itu diaktifkan gitu. Jadi dorongnya sekaligus gitu, bukan titik demi titik gitu, ya. Nah, begitu juga aliran darah. Ya, tadi kita sudah singgung dengan dipanaskan darahnya, pembuluhnya melebar, darahnya lebih lancar. Jadi sisi ini akan lebih lancar. Ya. Hasilnya kalau sisinya lancar, panas badan tuh merata, itu sistem imun kita yang dalam TCM itu dikenal sebagai Wei Qi itu juga akan meningkat. Ya. Umum kita diajarkan kalau orang badannya tuh dingin, orang tuh dibilang, "Wah, kok keringatmu dingin gitu ya, kamu sakit ya gitu ya." Nah itu ada hubungan dengan ini. Ya, jadi kalau orangnya dingin, Wei Qi-nya ini sudah tipis gitu ya, sudah lemah daya tempurnya, sehingga dia gampang sakit. Jadi terahertz ini dengan sifat panasnya dalam TCM dia meningkatkan yang qi, jadi energi yang bersifat panas ini. Secara umum qi-nya akan diaktifkan, ya. Lalu juga dia meningkatkan aliran darahnya dan sistem imun ini di jaringan limfatik, di organ-organ yang jauh di dalam itu kita bisa jangkau dengan terahertz. Ya. Kalau dengan akupunktur misalnya mau mengaktifkan sistem imun di dalam paru-paru misalnya, nggak bisa. Gitu. Ya, nggak bisa, nggak mungkin tusuk jarum akupunktur ke dalam paru-paru, mati orangnya, kempes paru-parunya gitu ya. Tapi dengan terahertz kita bisa lakukan itu, ya, mengaktifkan sistem imun di dalam paru-paru misalnya. Yang ketujuh kita diajarkan dia cukup baik menghilangkan kelembapan tubuh. Kelembapan tubuh ini kalau banyak kelihatan orangnya bengkak, ya, dipencet tungkainya itu dia kempeot gitu, melesek ke dalam dan nggak bisa kembali. Dengan gampang kita bilang, wah ini edema, kakimu bengkak gitu ya, kelihatan. Tapi kalau bengkaknya ringan, nggak kelihatan, tapi dia merasa badannya berat. Kaki saya tuh buat melangkah kok rasanya berat, badan saya untuk berguling-guling tuh rasanya berat gitu ya. Nah, itu dalam TCM tuh sudah bisa dipastikan ini sindrom lembab. Dengan terahertz ternyata ini gampang untuk diatasi kelembapan ini, ya. Karena dia mengaktifkan tadi sirkulasi darah, pengangkutan cairan dari jaringan tuh juga jadi lebih gesit sehingga pembuangan di ginjal juga akan meningkat, ya. Nah, ini sindrom lembab. Jadi mengaktifkan transportasi cairan di tempat yang bengkak tadi. Hasilnya apa? Kalau dia itu sudah terangkat, kakinya kempes dan orangnya itu jadi ringan gitu ya. Dia untuk beraktivitas tuh jadi lebih mau. Nah, banyak orang tuh malas berolahraga kemungkinan karena ada sindrom lembab ini. Dia jadi merasa malas untuk beraktivitas. Nah, kalau kita bantu dengan terahertz,
dia mulai mau untuk berolahraga, nah baru kita harapkan ada hasil nanti dari olahraga gitu ya. Karena kalaupun kita tahu olahraga itu bermanfaat, tapi orangnya males, percuma ya, mau diomongin seperti apa juga dia tidak akan melakukan olahraga itu. Yang kedelapan, selain untuk kesehatan, kita juga sudah diberitahu ya di LOP manfaatnya terhadap kecantikan ini. Ya. Ini tadi kulit yang sudah mau rusak itu akan digantikan menjadi lebih sehat. Ya. Yang kering jadi berminyak, yang kendor-kendor tuh dikencangkan ototnya sehingga kulitnya jadi lebih kencang gitu ya. Ya, tadi dengan aktifnya kelenjar minyak, dia kelihatan jadi lebih bercahaya. Ya. Sel yang sehat juga memancarkan sinar. Itu juga secara akumulasi membuat orang kelihatan bercahaya. Gitu ya. Orang yang sakit kan bukan hanya kulitnya, kalau kita lihat matanya kan juga sinar matanya itu jadi meredup gitu. Nah, ini kita bisa pulihkan lagi. Nah, ini gambar-gambar yang menunjukkan perubahan itu ya. Kerut yang masih baru, yang masih halus tuh bisa dihilangkan. Dan ini testimoni dari sana tuh dikatakan ini bisa teramati dalam 15 menit setelah terapi gitu ya. Ini juga suatu yang luar biasa. Baik pria maupun wanita. Bahkan pada wanita ini yang mukanya ada bengkak. Nah, ini termasuk ya, bengkak, cairannya numpuk, sehabis di blow, cairannya berkurang, dia jadi kelihatan lebih tirus misalnya gitu. Nah, yang kesembilan, jadi kita jadi rajin merawat kesehatan. Kok bisa? Gitu, ya? Karena kita mengalami kemajuan tadi. Ya. Ada kemajuan, kita baru sadar, oh bahwa selama ini ternyata saya nggak sehat gitu. Padahal saya nggak rasa sakit. Tapi dengan kemajuan ini, saya baru sadar bahwa selama ini saya nggak normal gitu. Ya. Jadi setelah kita mengalami kemajuan, kita akan lebih mau lagi untuk menjaga kesehatan kita ya, supaya tidak kembali lagi ke status sebelumnya tadi gitu ya. Kita jadi lebih waspada, saya mau tetap bagus gitu, saya nggak mau turun merosot lagi. Nah, kalau kita teruskan merawat kesehatan, ditambah lagi pola makan, pola olahraga, pola istirahatnya, kita bisa bebas dari penyakit secara alamiah ya. Di zaman ini kayaknya jadi langka kalau kita ngomong orang bebas dari penyakit ya, karena mayoritas orang mati itu ada penyebab penyakitnya ya. Kalau dulu nggak seperti itu ya, banyak orang mati dengan tenang bukan karena sakit gitu, tapi karena usia tua gitu. Sekarang makin jarang. Nah, jadi kita bisa masukkan bagian hidup sehat ini dengan perawatan Itera Care ya, sehari 1 sampai 2 kali tergantung perlunya berapa luas gitu, dan durasi waktunya 15 sampai setengah jam paling lama untuk seluruh tubuh. Oke, yang terakhir penyakit degeneratif. Ya. Kalaupun dia sehat memasuki usia lanjut, penyakit di usia lanjut juga sudah menunggu, gitu ya, menjadi pikun, menjadi kropos, gitu. Nah, itu penyakit degeneratif. Nah, jadi tujuan kita bukan sekedar kelihatan awet muda, gitu ya, tapi kita mau organ-organ kita juga awet muda. Sehingga kita bisa masuk usia lanjut tanpa diganggu penyakit-penyakit seperti yang dialami para lansia pada umumnya. Gitu. Ya. Mudah lupa, sudah susah berolahraga, nggak ada tenaga, nafsu makan menurun. Karena nafsu makan menurun, kondisi kesehatan juga makin turun. Nah, itu semua kita bisa potong lingkaran setannya itu dengan merawat pakai Terahatz ini. Ya. Jadi walaupun masuk usia lanjut, kita masih bisa tuh berharap tetap sehat dan tetap cantik gitu ya. Ya, tentu ini program jangka panjang ya, nggak bisa hanya coba-coba 3 bulan nggak kelihatan hasilnya, nah, kerutannya tetap aja banyak gitu ya. Jangan begitu, ini memang jangka panjang.